Yoren ini umurnya 17 tahun, Natalie umurnya 18 tahun, nggak masalah berondong dikit. Kemungkinan serangan jantung, kemungkinan juga tekanan batin ya. Punya anak kayak Yoren tuh nggak gampang. Jika kamu kok BODOH banget gitu loh. Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Maaf banget karena minggu lalu aku cuma upload sekali dalam seminggu. Biasanya kan aku upload 3 kali. Dan hari ini aku mau rebranding, dimana aku akan mulai upload setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 5 sore. Jadi buat kalian supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya di bawah supaya kalian terus dapat updatean terbaru aku. Oke, untuk kasus hari ini, aku pengen deh kalian ngebayangin gimana kalau misalnya kalian tuh baru lulus ya. Bisa aja lulus SMA, lulus kuliah, terus kalian sama teman-teman kalian mikir kayak, oh gimana kalau kita jalan-jalan? Gimana kalau kita keluar kota? Gimana kalau kita keluar negeri? Terus kalian pergilah ke tempat ini, katakanlah kalian pergi ke pantai, terus kalian senang-senang di sana. Tapi salah satu teman kalian tiba-tiba hilang. Kali ini aku mau cerita tentang kasusnya Natalie Holloway. Dimana Natalie dan teman-temannya mereka liburan, mereka lagi graduation kan, mereka udah lulus, mereka mau jalan-jalan bareng, mereka liburan lah ke satu tempat ini namanya Aruba. Nah di sana mereka party, mereka senang-senang, mereka having a good life, having a good time. Tapi pada saat satu malam sebelum keberangkatan mereka kembali ke Amerika, tiba-tiba Natalie ini hilang. Padahal ada guru, ada pengawas, ada koordinator acara. Kenapa si Natalie ini masih bisa hilang? Oke, jadi seperti biasa, aku akan kasih sedikit background tentang Natalie. Jadi Natalie ini lahir tahun 1984 di Clinton, Mississippi. Dia adalah anak dari pasangan Dave dan Beth Holloway. Natalie ini juga anak pertama, dia punya adik yang bernama Matthew. Dan tahun 93, orang tua Natalie ini bercerai. Jadi Dave sama Beth ini mereka cerai. Dan Beth itu menikah lagi tahun 2000 sama seorang businessman yang bernama George Tweedy. Nah, George Tweedy itu dia base-nya tuh di Alabama. Dia dari Alabama. Dan akhirnya karena dia udah menikah sama Beth dan Natalie dan Matthew, mereka pindahlah ke Alabama untuk tinggal bareng sama bapak tirinya itu. Natalie ini anaknya nggak neko-neko ya. Dia cantik, dia pinter, ranking 1 terus. Terus dia juga member dari National Honor Society. Jadi tuh kayak semacam organisasi yang isinya anak-anak pinter, anak-anak yang dapat beasiswa, anak-anak yang terpelajar, anak-anak yang berprestasi. Dan pas banget Natalie dia dapat beasiswa untuk kuliah di University of Alabama. Dan dia dari kecil emang udah pengen jadi dokter. Dia bilang, oke, aku udah dapat nih University of Alabama full scholarship, aku mau jadi dokter, aku akan melanjutkan mimpi aku untuk menolong orang-orang. Jadi Natalie ini udah cantik, dia pinter, terus dia juga punya hati yang baik. Dan gak cuma itu, dia orangnya aktif. Dia itu ada di grup dance sekolahnya, dia juga anggota cheerleader, dia tuh punya banyak temen. Kurang perfect, apalagi hidupnya dia. Apalagi ibunya sekarang udah nikah sama George Tweedy, di mana George Tweedy itu adalah orang kaya, orang terpandang di Alabama. Mereka tinggal di pemukiman elit. Terus si Natalie ini juga sekolah di tempat yang cukup elit, di Mountain Brook School. Dan tahun 2005, Natalie lulus dari SMA dengan nilai terbaik. Akhirnya setelah kelulusan, Natalie ini datang ke ayahnya. Dia cerita sama ayahnya, oh ya aku udah lulus, aku dapat nilai terbaik. By the way ya, aku sama teman-temanku mau liburan ke Aruba untuk ngelayain kelulusan kita. Boleh nggak ayah bayarin setengahnya? Terus ayah kayak, oh ya sure, tentu aja, pasti ayah akan bayarin. Ayah bangga banget sama kamu dapat full scholarship, kamu dapat beasiswa penuh untuk kuliah, kamu pinter, kamu dapat nilai terbaik, kamu lulus, kamu enjoy your life. Tapi yang bapaknya nggak tahu, kalau umur legal untuk minum di Aruba adalah 18 tahun. Buat kalian yang nggak tahu, oke, umur legal di Amerika itu emang 18, tapi umur legal untuk minum alkohol di Amerika itu adalah 21 tahun. Jadi bapaknya nggak tahu sama sekali. Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2005, satu sekolah ini mereka pergilah ke Aruba. Ada 124 anak, termasuk Natalie. Terus ada 7 orang chaperone. Jadi chaperone itu kayak pengawas, ada guru, ada koordinator acara, ada orang-orang yang emang orang dewasa yang ditugaskan untuk jagain anak-anak ini supaya mereka nggak kenapa-napa lah. Mereka nginep di satu hotel ini, namanya adalah Holiday Inn. Ini tuh hotel di pinggir pantai gitu, cantik banget. Sebenarnya tuh anak-anak ini tuh parah banget ya. Mereka pesta liar, mereka minum, bahkan mereka tukeran kamar, mereka nggak bisa diatur sama sekali. Bahkan sampai nih Holiday Inn tuh marah sama pihak sekolah dan bilang, oke, gue nggak mau terima lagi tamu dari sekolah lo tahun depan. Dan ini nggak terkecuali Natalie ya. Jadi
Natalie itu benar-benar minum terus selama di trip ini, selama di liburan ini. Jam 9 pagi tangannya udah ada koktail. Malam dia selalu pesta. Dia bahkan pernah 2 kali nggak ikut sarapan karena dia hangover di kamarnya. By the way, apa yang aku ceritain tentang Natalie ini, jangan kalian jadikan bahan untuk ngejudge Natalie atas apa yang akan terjadi sama dia. Karena menurut aku, apapun kesalahan korban, kalau ada kejahatan yang dialami sama korban itu, bukan berarti dia pantas mendapatkan hal tersebut hanya karena dia melakukan suatu kecerobohan. Aku jadi kasih disclaimer dulu buat kalian ya. Dan kalian bayangin lah kalau kalian ada di posisi korban ya. Kalian pasti pernah lah melakukan kesalahan. Dan bayangin kalau kalian melakukan kesalahan dan kalian juga jadi korban dan ada orang di luar sana yang bilang, wajar aja dia jadi korban, orang dia kayak gini. Pasti kalian nggak mau kan? Oke, lanjut. Nah, liburan ini tuh akan diakhiri pada tanggal 30 Mei 2005. Jadi tanggal 30 mereka harus sudah balik ke Amerika. Malam sehari sebelum mereka kembali, tanggal 29 Mei, si Natalie ini pergi sama teman-temannya ke satu bar yang namanya Carlos and Charlie's. Itu tempatnya di Oranjestad. Jadi Oranjestad ini adalah kayak suatu tempat, suatu daerah yang mana banyak orang Belanda yang nongkrong di situ. Dan Natalie di situ minum-minum sama teman-temannya, terus dance segala macam. Dan dia kenal sama satu cowok ini namanya Joran van der Sloot. Dan ternyata Joran van der Sloot ini adalah seorang murid kehormatan dari Belanda, di mana bapaknya adalah seorang pengacara terkenal banget yang sedang melakukan training untuk menjadi hakim. Joran ini umurnya 17 tahun, Natalie umurnya 18 tahun, nggak masalah berondong dikit. Mereka suka satu sama lain dan teman-temannya Natalie ini bilang kalau mereka tuh berduaan terus sepanjang malam sampai akhirnya klub tutup jam 1 pagi. Nah, jam setengah 2 pagi teman-temannya tuh ngelihat Natalie ini pergi sama Joran dan sama 2 cowok lain masuk ke dalam mobil. Nah, teman-temannya ini cuma kayak Natalie gitu doang, tapi mereka membiarkan Natalie masuk ke dalam mobil tersebut. Ini please jadi pembelajaran buat kalian juga ya. Kalau misalnya kalian pergi sama teman-teman kalian ke satu tempat, kalian harus make sure lah kalian balik bareng-bareng juga. Jangan biarin teman kalian tuh pergi sendiri sama orang nggak dikenal. Ini harusnya jadi girls code, guys code, whatever. Yang penting jangan pernah pergi ke satu tempat bareng-bareng dan pergi misah-misah. Bahaya. Natalie ini pergi sama Joran dan 2 cowok ini. Ternyata 2 cowok ini adalah orang Suriname yang bernama Deepak dan Satish Kalpu. Jadi mereka kakak adik gitu ya. Mereka pergi jalan-jalan dan Natalie nggak pernah ditemukan lagi semenjak saat itu. Besok pagi ya teman-temannya Natalie dan guru-guru udah siap-siap nih. Mereka udah ngumpul di lobi, mereka mau pulang, mereka mau check out, mereka mau ke bandara. Dan mereka kayak, Natalie kok nggak ada ya? Natalie kemana nih? Terus habis itu teman-temannya pada ngecek lah kamarnya Natalie. Dan setelah mereka sidak, kamarnya itu masih berantakan dengan barang-barangnya Natalie. Baju-baju masih di situ, kopernya masih ada, dan Natalie-nya hilang. Guru-guru langsung panik dong nanya, siapa nih terakhir kali lihat Natalie? Itu teman-temannya yang pergi sama Natalie ke bar tersebut bilang, iya semalam saya lihat Natalie, tapi dia pergi sama cowok-cowok. Kita nggak tahu, kita pikir dia mau pulang ke hotel, tapi ternyata dia nggak pulang. Guru-guru akhirnya panik, mereka lapor polisi, mereka juga laporan sama orang tuanya Natalie, dan polisi langsung bertindak cepat karena ini di Aruba ada orang Amerika hilang. Oh my god. Mereka akhirnya mengusut. Oh, kemarin kemana sih Natalie? Oh, ke bar ini. Oke, dia datengin lah barnya, dia tanya-tanya sama orang sekitar. Ternyata orang-orang sekitar tuh pada bilang, iya dia pergi sama Joran van der Sloot. Jadi Joran ini emang udah terkenal ya di daerah tersebut ya. Dan di hari yang sama, orang tuanya si Natalie ini, si Beth sama bapak tirinya, George, mereka langsung pergi ke Aruba naik pesawat jet. Karena mereka kaya, sampai sana dan polisi cerita kalau misalnya, oh iya Natalie pergi sama cowok ini, bla 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 bla. Akhirnya mereka bilang, oke, kita mau ketemu anak ini. Akhirnya polisi, ibu dan bapak tirinya Natalie pergilah ke rumahnya Joran van der Sloot. Dan ternyata Joran ini tuh tinggal sama si Deepak Kalpu tadi. Dan akhirnya polisi interogasi Joran. Dan Joran awalnya bilang, oh gue gak kenal Natalie Holloway, siapa tuh Natalie? Tapi polisi ini, mereka gak bodoh lah. Mereka langsung nanya ke teman satunya lagi, ke si Deepak ini. Dan Deepak, dia cerita, oh iya, kemarin kita pergi sama Natalie, tapi kita cuma pergi ke mercusuar. Katanya Natalie mau lihat ikan hiu. Tapi habis itu kita pulangin dia balik kok. Kita pulangin dia ke hotel sekitar jam 2. Polisi pergilah ke hotel. Mereka cek CCTV dan CCTV mengatakan yang sebaliknya, di mana nggak ada gambar Natalie kembali ke hotel sama sekali. Dan akhirnya polisi balik lagi lah nih kedua anak ini. Mereka bilang ke Joran dan Deepak kalau misalnya nggak ada Natalie di CCTV. Dan akhirnya Joran sama Deepak bilang, oh ya, kemarin abis kita drop si Natalie di hotel, tiba-tiba ada kayak cowok gitu nyamperin Natalie, kulitnya hitam, terus bajunya juga hitam-hitam. Nggak tahu deh, mungkin Natalie pergi sama cowok itu. Terus polisi kayak, oke, kenapa kamu baru bilang sekarang?
Ini keterangan yang penting, krusial. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Akhirnya polisi cari tahulah siapa pria hitam ini. Sementara itu, karena kasus ini emang lagi hangat-hangatnya, akhirnya pihak hotel Holiday Inn ngasih kayak semacam akomodasi gratis buat orang tuanya Natalie. Mereka bilang kayak, kamu boleh tinggal di sini. Anak kamu hilang, kamu harusnya nggak boleh stres mikirin akomodasi. Udah, kamu tinggal di sini aja. Kita yang kasih free. Tapi masalahnya ini pihak hotelnya insensitif banget ya, karena mereka kasih kamarnya Natalie ke orang tuanya. Please tolong, at least kasihlah kamar kosong gitu loh, jangan kamarnya Natalie. Itu membuka luka orang tua loh, ya ampun. Aku nggak ngerti dari apa yang dipikiran manajernya hotel Holiday Inn. Akhirnya masuklah ke bulan Juni, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2005. Polisi menangkap dua pria, yang satu namanya Nick John dan satu lagi bernama Abraham Jones. Jadi mereka berdua itu adalah mantan security dari hotel tetangga yang bernama Allegro Hotel yang sekarang lagi tutup. Saat itu lagi ditutup karena lagi proses renovasi. Mereka berdua ini terkenal suka kayak godain cewek, pick up cewek, ngajak-ngajak jalan cewek, turis-turis gitu kan. Dan yang paling parah adalah salah satu dari mereka tuh ternyata punya masalah sama pihak yang berwenang. Ditambah lagi mereka berdua tuh cocok dengan profil, dengan ciri-ciri yang disebutkan sama Yoren dan si Deepak sebagai orang yang katanya menemui Natalie. Tapi karena mereka nggak ditemukan apapun sama polisi, akhirnya mereka dilepaskan tanggal 13 Juni 2005 tanpa tuduhan apapun. Terus setelah ini polisi buang-buang waktu banget karena 18 hari setelah Natalie hilang, barulah mereka menangkap Yoren dan Deepak Kalpoe. Sama adiknya Deepak Kalpoe juga si Satish itu, karena mereka bertiga adalah saat ini tersangka utama karena mereka bertiga adalah orang yang terakhir kali lihat Natalie. Saat itu juga dibentuk tim relawan dari Aruba, dari Amerika, FBI juga ikutan untuk mencari Natalie. Dan karena tahu anaknya ditangkap, ayah dari Joran van der Sloot, Paul van der Sloot, akhirnya kayak memberikan bantuan banyak banget. Ini kesannya kayak pengen ini ya, nyenengin hati orang tuanya Natalie ya, biar mempermudahkan anaknya supaya nggak masuk penjara. Dan hal tersebut bikin polisi curiga, dan akhirnya Paul van der Sloot ditangkap juga atas tuduhan keterlibatan atas hilangnya Natalie Holloway. Sebenarnya selain Paul, polisi juga nangkap satu orang ini. Dia adalah DJ kayak di kapal pesta gitu. Si DJ ini tuh digadang-gadangkan dia juga ada keterlibatan dalam kasusnya Natalie. Namun karena kita tahu betapa kaya dan powerfulnya Paul van der Sloot, akhirnya beliau bebas. Oke, kalian tahan sama aku ya, karena abis ini kalian pasti akan kesel banget. Karena kasusnya Natalie ini jadi kasus besar dan dikepalai oleh seorang penyelidik yang bernama John van der Straten. Dan si John van der Straten ini adalah ayah baptisnya Yoren. Dan semenjak si ayah baptisnya Yoren ini dipilih jadi kepala penyelidik, kasus itu seakan-akan kayak terbengkalai gitu loh. Kayak polisi tuh pengen, udahlah abaikan aja lah kasusnya ini, jangan diinget-inget, jangan dibuka lagi, nggak usah diusut lah. Dan mengetahui hal tersebut, ayah kandungnya Natalie, Dave Holloway, dia marah banget dan akhirnya oke lah, gue cari aja sendiri. Dia mulai menelusuri pencarian kan, dari laut lah, darat, udara, sampai ke kemungkinan kalau Natalie itu dijual. Dan yang membuat Dave ini heran adalah, ini pulau Aruba tuh kecil banget, kok bisa Natalie hilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. 90 hari setelah hilangnya Natalie, tiba-tiba Joran dibebaskan dari penjara karena tidak terbukti adanya kesalahan apapun. Oh my god. Dan sekitar 1 tahun setelah hilangnya Natalie, tepatnya pada bulan April 2006, Mama dan ayah tiri Natalie, Beth dan George tadi, mereka menyatakan kalau ternyata di malam Natalie hilang itu, CCTV hotel tidak beroperasi. Jadi polisi itu bohong. Tapi walaupun demikian, FBI tetap berusaha untuk mencari Natalie. Sampailah di tahun 2007, di mana sudah sekitar 900 hari sejak hilangnya Natalie. Muncul sebuah teori di mana mengatakan kalau Natalie itu dibunuh dan dia dibuang pakai perangkap kepiting. Kenapa bisa muncul teori tersebut? Karena FBI nemuin adanya potongan sobekan kain yang nyangkut di salah satu perangkap kepiting di lautan Aruba. Jadi kain tersebut berwarna biru, di mana waktu Natalie hilang itu dia pakai baju kayak semacam atasan halter gitu, warna biru, rok mini denim, sama sendal jepit warna hitam. Tapi sayangnya waktu polisi ngecek, kain tersebut nggak cocok sama pakaian yang dipakai sama Natalie waktu dia hilang. Akhirnya kita loncatlah ke hari 1992, di mana mereka menemukan tulang rahang.
Dan sedihnya setelah dites, itu bukan tulang rahangnya Natalie. Dan di hari 1758, mereka menemukan kerangka manusia, tapi mereka tuh belum tahu apakah ini adalah kerangkanya Natalie atau bukan. Akhirnya mereka ngetes, tapi masalahnya hasil tesnya tuh nggak pernah dikasih tahu ya ke kita, jadi kita nggak tahu apakah itu Natalie atau bukan, karena abis itu investigasinya buntu. Akhirnya tahun 2010, ayah dari Joran, Paul van der Sloot, meninggal saat bermain tenis. Kemungkinan serangan jantung, kemungkinan juga tekanan batin ya. Punya anak kayak Joran tuh nggak gampang. Dengan meninggalnya Paul, semakin sulit lah investigasi ini untuk dikuak. Karena Paul ini termasuk kunci dari masalah ini. Mereka tuh yakin, polisi tuh yakin kalau Paul tuh tahu sesuatu tentang hilangnya Natalie. Dan dengan meninggalnya Paul ini, Joran berkabung, tapi caranya aneh. Dia telepon ke keluarganya si Natalie Holloway ini, dia bilang, oke, aku akan kasih tahu kamu di mana aku taruh mayatnya Natalie. Tapi masalahnya kamu harus kasih aku $250.000. Keluarga Natalie kayak, oke, masih ada pengharapan. Oke, kita nggak akan usus kamu, tapi at least kasih tahu kita di mana mayatnya Natalie. Kita mau kubur dia secara layak. Akhirnya dikasihlah uang tersebut, nyicil, mereka bayar nyicil sampai $250.000. Dan akhirnya Joran kasih satu lokasi yang mana kita semua akhirnya tahu kalau lokasi tersebut fake. Dikasih lokasi palsu, emang kurang ajar nih Joran. Masalahnya mereka nggak bisa nuntut balik Joran karena Joran kabur ke Peru dan dia berpesta hura-hura menghabiskan uang haram yang dia dapatin dari keluarganya Natalie. Joran senang-senang di Peru, dia ketemu satu cewek yang bernama Stephanie Flores, dan waktu dia bawa si Stephanie Flores ini pulang ke rumahnya dia, Stephanie iseng lah, dia ngecek-ngecek barangnya Joran. Waktu Joran lagi kamar mandi, dia buka laptopnya, dan Stephanie ini kaget banget pas dia tahu kalau Joran ini ada keterlibatan atas hilang dan kemungkinan pembunuhan dari seorang wanita yang bernama Natalie Holloway. Dan pas banget nih Stephanie udah panik, takut, oh my god, gue ngedate sama pembunuh. Tiba-tiba Joran muncul dari belakang dan dia membunuh Stephanie pakai raket tenis. Stephanie meninggal dan Joran akhirnya ditahan di penjara dan dikenakan hukuman sebanyak 28 tahun. Sebenarnya investigasi masih dilanjutkan, cuma nggak seintens waktu awal-awal karena semua pihak tuh udah yakin kalau Natalie ini udah nggak ada. Sekarang saatnya kita untuk cari jasadnya aja. Makanya jadi investigasinya agak mendem sampailah tahun 2015 di mana keluarganya Natalie, tepatnya bapaknya Natalie, Dave, dia dapat telepon dari seorang cowok yang bernama Gabriel, dan Gabriel bilang, aku tahu apa yang terjadi sama anak kamu, Natalie. Akhirnya Dave ketemulah sama Gabriel ini. Gabriel ini cerita kalau dia tuh punya housemate, jadi teman satu apartemennya dia. Dan teman satu apartemennya ini adalah John Ludwig. Jadi John Ludwig ini adalah bestinya Joran van der Sloot. Siapa lagi John ini? Kok ada orang baru nih, John Ludwig? Ternyata setelah Joran bebas dari masalahnya Natalie, dia kebar, dia ketemu lah sama cowok ini yang namanya John. Terus John kayak, lo bukannya yang dituduh masalahnya Natalie Holloway ya? Terus kayak Joran, iya gue, haha. Dan malam itu juga mereka langsung jadi bestie. Dan Joran cerita semuanya apa yang terjadi ke John Ludwig ini. Apa yang terjadi malam itu adalah, jadi Joran di park sama Satish tuh bawa si Natalie ini jalan-jalan ke pantai. Nah sampainya di pantai, Joran nanya ke Natalie, kamu mau minum nggak? Natalie bilang, oh iya boleh. Akhirnya dia pergilah ke bar terdekat, dia beli minum untuk Natalie dan minumannya tuh diracunin. Setelah itu dia bawa minuman tersebut, dia kasih ke Natalie. Dia pikir, oh ya paling si Natalie cuma pusing aja lah gitu atau pingsan. Tapi ternyata dia salah. Pas dia mau cium Natalie ngeluarin busa dan dia overdoses. Jadi sebenarnya penyebab kematiannya Natalie itu bukan karena dibunuh, tapi dia keselak sama muntahannya sendiri. Dia keracunan dan dia overdoses. Joran panik dong, oh my god, aduh ini jangan-jangan mati nih. Dia telepon ayahnya datang, terus ayahnya marah sama Joran, kok bisa sih kamu kayak gini, kamu kok BODOH banget gitu loh. Akhirnya bapaknya bilang, tunggu sini. Dia pulang, dia bawa karung. Mereka berdua, Joran sama Paul, bapak dan anak ini, mereka masukin Natalie ke dalam karung dan mereka kubur di daerah sekitar. Lalu mereka lanjutkan hidup mereka seperti biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Dan waktu Joran itu dipenjara karena kasusnya Stephanie Flores tadi, dia tahu kalau polisi itu hampir nemuin mayatnya Natalie. Dia langsung buru-buru telepon si John Ludwig tadi. Dia bilang lah, John bantu aku dong please. Mereka hampir nemuin mayatnya Natalie. Please tolong pindahin. Akhirnya John sebagai bestie yang baik, dia ambillah mayatnya Natalie dan dia kremasi. Jadi keluarganya Natalie nggak akan pernah bisa lihat mayatnya Natalie dan menguburkannya secara layak. Cerita ini depressing banget ya, karena Natalie ini
hidupnya udah perfect banget, dia pintar, dia cantik, dia mau kuliah, dia mau jadi dokter. Tapi sayang semua ini harus hilang gitu aja karena kejadian satu malam. Jadi mungkin pesan moralnya adalah, mungkin kalau kalian cewek-cewek atau cowok-cowok kalian pergi bareng, usahain balik bareng. Jangan pernah biarin teman kalian pergi sendiri sama strangers. Dan buat kalian cowok maupun cewek, jangan pernah ngeracunin minuman orang yang baru kalian kenal cuma karena kalian pengen take advantage of that person. Basically, be a good people lah. Jadi orang baik lah. Susahnya apa sih? Ya susah. At least don't be a garbage deh. Jangan jadi orang yang useless lah kayak Yoren gini. Anyway, itu aja buat hari ini. Komen di bawah menurut kalian gimana cerita hari ini. Apakah kalian suka? Apa menurut kalian sebenarnya Yoren ini yang bunuh? Jadi si Natalie itu bukan overdosis? Atau mungkin kalian punya teori lain? Jangan lupa juga like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!